Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didi Adriansa dalam podcast Jurnal Unikaltar, jurnal yang membawa nuansa baru ya, berupa gagasan, ide, kemudian inovasi dalam satu bincang-bincang, tentunya dengan berbagai macam isu. Nah, pada kali ini isu yang kita angkat adalah terkait dengan isu politik yang memang lagi momennya, yaitu momen Pilkada Provinsi Kalimantan Utara, di mana pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan perwakilan dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029 untuk nomor 2, yaitu Bapak Jainal Paliwang dan Pak Ingkong Ala. Yang hadir bersama kita hari ini adalah, kalau saya nyebutnya, Bang Sabirin Sanyong ya, ini sudah terkenal di Kaltara. Jadi beliau ini merupakan jubir Bang ya, jubir dari paslon nomor 2. Nah, kita sudah ketahui bersama sepak terjang dari Bang Sabirin Sanyong, merupakan juga dulu mantan wakil ketua DPRD Kota Tarakan. Pernah juga kalau saya baca di CV-nya ketua Kadin Provinsi Kaltara. Juga ketua di forum forum komunitas ya. Forum adat ya. Forum adat juga ada. Pernah. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Jadi kalau dibaca tuh panjang sekali. Nah, jadi hari ini sesuai dengan janji kita beberapa waktu yang lalu di episode sebelumnya, kita akan mengundang semua paslon. Nah, untuk kali ini yang hadir adalah paslon nomor 2 untuk menjabarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 2, Bapak Jainal Paliwang dan Pak Ingkong Ala. Nah, tentunya kita juga mungkin sudah sama-sama tahu visi misinya Pak Jainal Paliwang bersama Pak Ingkong Ala untuk 2025 ya, 2025-2029. Kalau saya bisa bacakan nih Bang, nanti minta tolong nanti diuraikan. Visinya adalah terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Wah, ini kalau dilihat dari visinya ini adalah visi yang sangat progresif dan ambisius ini. Nah, kita mau lihat dulu seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasangan nomor 2 dengan mengusung visi seperti yang kita bacakan tadi. Silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Rektor. Lebih akrab barangkali saya panggil Bung Didi. Iya, silakan. Gitu ya. Barangkali sebelum saya memulai, saya sapa dulu yang ada di sini maupun ada yang pemirsa yang ada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, salam siap 2 periode. Ya, yang pertama barangkali saya mengapresiasi apa yang dilakukan Unikal. Berkali-kali, dan ini tidak bosan-bosan saya katakan, persoalan gagasan itu memang harus terus atmosfernya, harus terus ditumbuh kembangkan. Karena memang kebanyakan kita, terutama masyarakat Kaltara, ya sampai detik ini kali belum begitu memahami ya, betapa pentingnya kemudian menumbuh kembangkan gagasan ide. Kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai gagasan dan mempunyai ide. Tetapi apakah cukup? Gagasan itu harus dinarasikan kan begitu. Nah, narasi ini harus metodologis dan sistematis. Apakah cukup? Belum. Ketika kemudian gagasan itu dinarasikan, lalu kemudian diaplikasikan, diimplementasikan atau diaksikan. Nah, kalau dalam konteks filsafat itu kita kenal ontologi, epistemologi, aksiologi. Dan ini penting harus kita bagi 3 bagian ini sehingga kemudian dalam diskusi, dalam perdebatan, dalam dialog, sehingga kemudian kita tidak miss antara ketiga bidang ini. Nah, masuk ke tema yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini.
barangkali saya ingin memulai dari kondisi kita sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Kalimantan Utara sebagai provinsi yang relatif muda, Kalimantan Utara dalam konteks investasi sependek pengetahuan saya hampir 2.500 triliun yang sudah potensi investasi yang sudah masuk di Kaltara. KIPI misalnya 1.800 triliun, lalu kemudian PLTA Peso 270 triliun, Mentarang ya kan, Mentarang itu sekitar 120 atau 150 triliun, lalu kemudian chip mill di Tarakan itu sekarang lagi on progress itu 43 triliun. Jadi kalau kita mau total sekitar 2.500 triliun. Itu kondisi kita sekarang. Tentu investasi yang begitu banyak di Kaltara ini membuka lapangan pekerja yang banyak, besar, lalu kemudian membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, ini juga di samping kemudian hal penting yang yang membanggakan kita. Tetapi ada juga yang bagi kita cukup miris. Miris dari mana? Lapangan pekerja yang tumbuh kembang akibat investasi yang besar ini seringkali kemudian tidak mampu kita akses dalam konteks masyarakat Kaltara. Ini juga persoalan. Lalu kemudian melihat persoalan ini, kondisi sosial kita, sosial masyarakat kita, lalu kondisi ekonomi masyarakat kita juga belum siap. Ditambah lagi kemudian goodwill dan political will dari pemimpin pada semua tingkatan. Dan ini sering saya diskusikan dan sering saya kritik. Bagaimana kemudian seorang pemimpin pada sebuah tingkatan itu tidak hanya sekedar menumbuh kembangkan multiplier effect, tetapi juga kemudian mengcombine antara multiplier effect dengan trickle down effect. Ini penting. Contoh yang sering saya contohkan, ketika kemudian perusahaan tumbuh berkembang atau berdiri di suatu daerah, tentu efek ekonominya yang kita kenal dengan multiplier effect. Maka bisnis kecil-kecil itu akan tumbuh berkembang ketika kemudian growthful ini tumbuh. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kemudian usaha-usaha kecil ini yang tumbuh akibat dari munculnya sebuah perusahaan itu bisa kita akses, kita ambil, kita macam-macam lah. Oleh karena itulah kemudian pemimpin harus mengcombine antara multiplier effect dengan trickle down effect. Mempersiapkan sumber daya manusia, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Ketika kemudian dia mempersiapkan sumber daya manusianya, katakanlah kita tidak mempunyai kemampuan SDM misalnya, itu gampang, tidak punya keahlian itu gampang. Tenaga kerja dinas tenaga kerja kita ada, pelatihan kerja kita ada, sehingga kemudian mampu mensertifikasi. Lalu kemudian persoalan modal, kita punya perbankan, lembaga keuangan lain. Dan banyak hal lagi ya, persoalan real atau kondisi terkini masyarakat Kaltara lah. Nah, atas dasar ini barangkali muncul gagasan kita untuk menyusun visi dan misi paslon nomor 2. Ya, sebagaimana yang dibacakan tadi. Ya, baik. Ini ada yang menarik nih menurut kami, mungkin perlu pendalaman nih, Bang. Ya. Yang pertama, ini kalau kita lihat dari di awal itu terwujudnya fondasi transformasi. Nah, yang dimaksud ini fondasi yang seperti apa? Fondasi ini kan kalau kita tahu bagian dasar dari satu bangunan. Betul. Gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu, Kaltara ini kan sejak dia berdiri itu kan sudah 2 periode plus lah. 2 periode plus gitu. Nah, apakah ini fondasi yang sudah ada ini dinilai belum cukup atau seperti apa sehingga muncul visi ini? Gitu. Saya pikir belum cukup ya. Bagaimana yang visi kita adalah terwujudnya fondasi transformasi Kaltara yang tangguh, ya kan, begitu sebagai berangkat NKRI. Lalu kemudian dijawab misi kita. Misi kita bagaimana kemudian persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan tata kelola. Dan ini kan perlu perubahan. Perlu perlu transformasi. Nah, itu yang saya katakan tadi, persoalan sosial terutama. Bagaimana poin pertama dari misi kita. Ini juga berbicara tentang fondasi. Persoalan sosial kita baik secara personal maupun secara kelembagaan, secara komunitas, kita belum siap menghadapi persoalan yang salah satunya seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini juga harus kita pertajam sebenarnya itu. Secara personal misalnya, kita ini masih kalau mau dikatakan
eh, apa namanya, prejudice, etnosentris, stereotype, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Ya kan, prejudice misalnya kita sering kali menjudge seseorang atau kelompok atau komunitas lain tanpa kemudian kita melihat secara jauh, secara komprehensif. Jadi belum sudah menyatakan jelek, sudah menyatakan salah, sudah menyatakan ini kan kondisi real personal kita maupun secara kelembagaan. Jadi sikap prejudice ini yang kemudian sebagai persoalan yang harus kita selesaikan. Kedewasaan individu di sosial masyarakat kita juga perlu untuk menanggapi itu semua. Makanya saya bilang, karena begitu investasi itu masuk ke Kaltara sebenarnya automatically. Jadi arus barang masuk, arus modal masuk, arus orang masuk, kan begitu dia. Arus budaya juga masuk. Betul. Sehingga kemudian persinggungan antar lebih dari satu budaya itu niscaya terjadi. Oleh karena itu memang secara personal maupun secara kelembagaan kita harus persiapkan. Oleh karena itulah ini pondasi. Jadi jangan sampai kemudian kita ini menolak sesuatu ketika kemudian sesuatu itu belum kita lihat secara utuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang itu tadi di samping prejudice, dia etnosentris. Jadi melihat sesuatu, benar salah sesuatu itu ya berdasarkan kepentingan kelompok, suku dan lain sebagainya, agama dan lain sebagainya. Ini juga persoalan yang harus kita selesaikan. Subjektivitas. Nah, lebih jauh lagi adalah ya stereotip kan, stereotype itu. Dan ini juga persoalan mendasar yang harus kita selesaikan. Inilah pondasi sosial kita, real di lapangan sekarang yang harus kita urai sehingga kemudian kita bisa menata masa depan 5 tahun ke depan bahkan 2045. Memang kalau saya lihat ini isunya jauh ke depan. Jauh ke depan memang. Berarti pondasi yang dimaksud tadi adalah untuk satu bangunan yang kokoh, yang kuat sampai nanti mungkin puluhan tahun. Itulah tadi menyongsong isu Indonesia emas gitu. Benar. Nah, itu akan nanti muncul di bawah tuh kalau saya lihat. Benar. Nah, itu mungkin. Tapi ini bisa diluruskan atau diperjelas lagi. Berarti pondasi yang kuat karena tadi isunya juga tadi ada beranda terdepan beranda depan NKRI. Nah, ini isu penting juga ini Bang. Iya, benar. Mengingat Kaltara ini adalah wilayah perbatasan. Betul. Nah, dengan panjang garis perbatasan kurang lebih 1000 km lah. Nah, 1400 sekian. 1000 ya. Dengan keluasan 75.000 kurang lebih. Jadi visinya sekali lagi visi dari pasangan nomor urut 2 ini adalah terwujudnya pondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi ini kan diterjemahkan dalam misi. Misi, benar. Kita sebagaimana yang sudah disosialisasikan juga mungkin oleh timnya 02 ini ada 8 misi. Nah, mungkin kita bisa kupas satu-satu. Ini misi yang pertama adalah walaupun sudah disinggung tadi Nah, misi yang pertama adalah mewujudkan transformasi sosial yang inklusif berkeadilan. Nah, jadi isu inklusif ini mulai dari pemerintahan inklusif, ekonomi inklusif, pendidikan inklusif. Semua orang kan mengarah ke sana sekarang. Termasuk juga rencana jangka panjang pemerintah yang akan menyongsong Indonesia emas. Itu kan isunya transformasi, kemudian inklusivitas, begini, inklusif lah begitu. Nah, dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif ini, bagaimana tim 02 ini berencana untuk menangani, ini sudah langsung tekstual nih Bang, kesenjangan sosial, kemudian meningkatkan akses kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan dan juga kaum disabilitas. Ini gimana konteksnya itu? Ya barangkali itu misinya ke-3 kalau tidak salah. Ekonomi dan tata kelola pemerintahan itu kan yang poin ketiga dari misi kita. Sebagaimana yang saya singgung pertama tadi. Jadi bagaimana kemudian perubahan sosial ini merupakan salah satu pondasi transformasi juga. Pondasi perubahan. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoretik
Ketika kemudian kita berbicara perubahan sosial, ada beberapa teori di situ. Ada teori siklus, lalu kemudian ada teori teori evolutif, lalu kemudian teori progresif, lalu kemudian revolusioner. Dan hampir semua teori-teori itu sebenarnya mengarah keterbukaan itu sebenarnya, itu inklusif itu. Ya, inklusif. Apalagi kemudian dunia sekarang ini ya dunia yang tidak bisa tidak itu. Kita memang harus melek kan, semua budaya masuk, lalu kemudian semua orang masuk, semua kapital masuk, semua barang masuk, lalu kemudian dengan begitu cepatnya sehingga kemudian tidak bisa kita eksklusif, kita harus inklusif. Ya, oleh karena itulah kemudian persoalan sosial kita ini harus kita perkokohkan, itu kita jadikan kemudian pondasi transformasi, termasuk juga persoalan ekonomi sebagaimana yang dibicarakan tadi. Bagaimana kemudian kaum rentan, lalu kemudian para wanita, lalu kemudian disabilitas dan lain sebagainya itu bagi saya itu masuk ke misi ketiga, bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan baik, good governance itu kan. Nah, transformasi tata kelola pemerintahan baik itu sebagaimana poin ketiga dari misi kita itu menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh Bung Edi, ya kan. Memang harus kita akui sekarang birokrasi kita ini yang kemudian menjadi ujung tombak pelaksanaan program itu ya harus kita akui juga lamban lah, birokrasi yang berbelit-belit, red tape birokrasi kan, lalu kemudian biaya tinggi dan lain sebagainya. Ini juga harus kita benahi ke depan, ya kan. Tapi yang perlu ingin kita jelaskan dulu, ini juga harus masyarakat paham. Ketika kita bicara kebijakan publik, harus kita breakdown. Kebijakan publik, program, paket program, kegiatan, paket kegiatan, proyek, paket proyek. Jadi ketika kemudian secara logis saya katakan proyek, sesungguhnya kita bicarakan pijakan, ya kan? Dalam mengentaskan persoalan gender misalnya, itu juga ada paket kegiatan, paket proyeknya. Itu sebenarnya kebijakan. Jadi kebijakan ini hadir karena memang ada persoalan yang hendak dipecahkan dengan kebijakan, dengan program, dengan proyek kan begitu dia. Nah, tinggal kemudian pola perumusan akar persoalannya mana sih? Itu yang harus kita cari, ya kan? Sehingga kemudian tuntas ini barang. Nah, persoalan distabilitas misalnya bisa tuntas dan lain sebagainya itu. Dan memang apalagi kemudian kebijakan fiskal kita, walaupun memang fiskal kita ini masih sekitar 12% tingkat ketergantungan dengan APBN ya kan. Keterbatasan fiskal kita ini yang kemudian tidak bisa sekaligus kita selesaikan itu, tapi bertahap. Ya. Jadi kalau saya bisa menerjemahkan nih, kalau dari sisi inklusif itu, pemerintahan inklusif, tata kelola pemerintahan inklusif ini kan tentunya butuh kolaborasi kan gitu. Adanya keterbukaan dengan pihak manapun, karena tadi ada barrier yang tentu tidak bisa kita elakkan, yaitu keterbatasan finansial kita, anggaran kita. Oleh karena itu kolaborasi ini adalah salah satu solusi. Nah, saya sudah melihat ini, Bang, beberapa tahun terakhir ini kalau kita bicara pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejauh ini untuk dari sisi kolaborasi ini saya kira sudah sangat terbuka lah gitu ya. Terutama pembiayaan ya. Terutama termasuk pembiayaan. Bahkan isu-isu yang terkait misalnya ini kalau kita bicara isu berkelanjutan di mana kita punya potensi hutan mangrove ya, yang dulunya potensi itu sebenarnya kita mungkin tidak sempat terpikirkan begitu, bagaimana pemanfaatan yang sekarang lagi digaungkan adalah carbon credit. Nah, ternyata kan ke depan ini kan kita bisa manfaatkan itu. Benar. Dan itu kalau saya lihat wujud kolaborasi ada di situ. Bagaimana bekerja sama dengan NGO, dengan pusat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya melihat mungkin seperti itu kali ya gambarannya. Seperti itu memang. Tapi barangkali kalau dari sisi pembiayaan kita ini sebenarnya sudah pemerintah Indonesia yang kemudian sudah juga kita lakukan di Provinsi Kalimantan Utara. Misalnya KIPI itu kan juga kemudian kerjasama kolaborasi dengan pembiayaan dengan pihak luar kan. Cuman memang barangkali yang perlu kita jelaskan kepada publik, kepada masyarakat. Kalau di dalam kebijakan itu kan ada yang kita kenal dengan voucher policy, ya kan. Lalu kemudian ada kita kenal dengan block grant policy. Nah, block grant policy itu sebenarnya adalah memihak ketigakan persoalan kegiatan itu, menyerahkan kepada vendor, pada pihak ketiga dengan biaya sekaligus rentang waktu pekerjaan dengan rentang waktu pekerjaan itu yang kita tentukan.
Artinya mereka bekerja sesuai dengan anggaran yang kita butuhkan, anggarannya dari mereka, lalu kemudian masa kerjanya pengelolaannya mereka, lalu kemudian setelah itu selesai baru diserahkan ke kita dengan. Tapi benefit kita yang merasakan. Ya, nah, benefit tentu kita rasakan setelah kemudian ada perjanjian, katakanlah dia kelola dulu selama 20 tahun dan lain sebagainya. Dan ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena kaitannya dengan suplai tenaga kerja. Ya kan? Ya kan? Orang sering mengatakan kenapa kemudian ada investor masuk lalu kemudian tenaga kerjanya didatangkan dari luar. Misalnya dari Cina misalnya. Misalnya di chip mill ya. Chip mill itu yang ditarakan, yang ditarakan pabrik kertas tuh ya. Pabrik kertas itu. Dari awal-awal masyarakat banyak protes, kenapa kemudian banyak tenaga kerja dari Cina, lalu kemudian bukan saja orangnya, bahkan alat kerjanya didatangkan dari Cina. Kayak sekop, kayak cangkul dan lain sebagainya. Ini juga mereka protes. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke rumah, lalu kemudian saya jelaskan. Begini loh. Mereka itu mengerjakan itu dengan biaya mereka, ya kan? Nah, mereka bekerja itu dibatasi oleh waktu. Nah, karena mereka bekerja di kampungnya di sana dengan proyek yang sama, dengan nilai yang sama, lalu kemudian tenaga kerja mereka sudah terlatih dan sudah terbiasa bekerja. Lalu kemudian begitu mereka mengerjakan proyek di Tarakan dengan kondisi budaya yang berbeda, lalu kemudian dibatasi oleh waktu, mau tidak mau mereka kejar waktu target ini, bawa sekaligus tenaga kerjanya dengan peralatannya sekaligus. Nah, saya contohkan ketika kemudian saya menebas ya kan 10 kali 10 saja kebun saya dengan parang saya bilang biar barangkali setengah jam selesai, tapi dengan parang orang lain bisa saja 2 jam. Ya kan ini kan habituasi aja kan sebenarnya. Itu sebenarnya yang dilakukan mereka. Nah, ini harus kita pahami sehingga kemudian kita tidak iri. Nah, itu tadi lagi-lagi itu prejudice tadi itu. Jadi kita tidak memahami betul secara menyeluruh persoalan lalu kemudian kita mengatakan kamu jelek. Nah, ini relate dengan kondisi yang Kihi, Bang ya. Iya, betul. Jadi mirip sekali itu. Benar. Karena itu pemerintah dalam hal ini juga punya peran besar untuk menyiapkan itu semua. Betul. Nah, inilah tadi coba kita tarik kembali kalau kita bicara ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi kan Abang menyebutkan ada potensi investasi kita yang luar biasa besar, sekitar 2.500 triliun yang gitu kan. Yang realisasinya sampai sekarang baru sekitar 8-10 triliun kalau tidak salah. Artinya kan belum 10%-nya. Belum 10%-nya. 10%-nya. Nah, ini untuk paslon nomor 1 ini kira-kira bagaimana? Nomor 2, sorry maaf. Untuk paslon nomor 2 ini dalam konteks ketenaga kerjaan ini bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia kita untuk menikmati kue investasi yang katakanlah 2.500 triliun tadi itu. Ya, yang jelas begini, kalau saya kembali ke Kabupaten Bulungan dulu ya, sependek pengetahuan saya kalau tidak salah ada perda yang mengatur tentang serapan tenaga kerja. Kalau tidak salah 75% harus menyerap tenaga kerja lokal. Yang saya dengar ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Karena kalau kemudian kita bicara kabupaten kota, karena mereka yang punya masyarakat, ya kan. Lalu kemudian pemerintah Kabupaten Bulungan membuat perda yang menyatakan bahwa setiap investasi yang masuk harus menyerap 75% tenaga kerja lokal. Artinya pemerintah kabupaten kota bahkan provinsi punya harapan bahwa putra daerah atau pekerja lokal itu bisa mengakses lapangan pekerjaan yang terbuka. Itu harapan kita. Tetapi investor punya keinginan, ya kan, punya keinginan tenaga kerja lokal yang mau kita serap adalah yang mempunyai sertifikasi, punya keahlian. Nah, bagi saya ini persoalan yang tarik ulur. Lalu bagaimana mengatasi itu? Nah, oleh karena itulah kemudian berkali-kali bahkan JIAP sudah membuat program bagaimana kemudian kita mengoptimalisasikan peran-perannya Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja kita berdayakan, lalu kemudian masyarakat kita panggil, kita kemudian latih dia, beli dia sertifikasi, lalu kemudian tidak ada alasan perusahaan untuk menolak itu. Nah, itu program kita ke depan. Berarti ke depan kita kan di Kaltara ini belum ada balai latihan kerja, Bang. Untuk level ya apakah itu terutama provinsi lah ya. Itu belum ada. Berarti ke depan ini kan sudah dibangun nih. Ada ya. Ada bahkan kemudian kalau kemudian belum ada itu, kita bisa bekerja dengan BSN, misalnya Badan Sertifikasi Nasional, banyak lembaga-lembaga yang bisa kita hire untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Tapi kalau misalnya kita punya sendiri, lebih bagus. Ini kan lebih bagus lagi.
strategi, bagus. ya Bahkan kan? kita punya ide ya, bagaimana kemudian sentra sertifikasi migas itu harus kita tarik ke Ya. sini. Bunyu itu jauh lebih lengkap dibandingkan cepu sebenarnya itu. Dan kita punya harapan ke depan, pemerintahan JIAP ke depan itu juga harus menjadikan Bunyu sebagai sentra sertifikasi Untuk bidang perminyakan ya. perminyakan dan Oke. gas. Karena kalau kita ke cepu kayaknya lebih Ya, apa? yang pertama kos ke sana lebih besar. ya Itu, benar, ya. benar. Yang kedua kalau kita punya sendiri kan Wah. tentu kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan Betul. kita. Kalau fasilitas lebih lengkap Bunyu. Persoalan sumber daya manusia, tenaga pengajar saja kan. Itu kan bisa kita hire di mana-mana. Iya. itu. Apalagi kemudian ada Unika, ya kan? Iya, Ada iya, UBT. iya, iya. Banyak Gitu, yang ya. bisa kita berdayakan. Kita juga kalau untuk KIPI kemarin kita juga sempat kolaborasi Nah, bagaimana alhamdulillah kan. ikut membantu menyiapkan tenaga kerja khususnya untuk bahasa Mandarin. betul, Mudah-mudahan nanti betul. bisa kolaborasi Ya. juga gitu. Ya sebenarnya saya juga punya keinginan itu, dan itu juga sering saya diskusikan dengan beliau kan, Oke. dengan calon gubernur kita. Bagaimana kemudian memberdayakan universitas yang ada. Sepakat. Tuh. Karena memang universitas kita ini ya lumbung SDM kan, Betul. yang harus kita berdayakan, lalu kemudian harus kita berikan ruang untuk berkreasi. Oke, tadi misi pertama, kedua, ketiga ini sudah kita singgung. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke misi keempat Iya. ini memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI. Iya. Nah, ini misi ini sangat relate sekali kalau bagi saya dengan kondisi wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Betul. Kita tahu sendiri salah satu Kaltara ini salah satu pintu masuk barang-barang ilegal, Ya. barang-barang yang dilarang termasuk narkoba, Ya. juga perdagangan manusia. Nah, Human ini trafficking. apakah arahnya ke sana atau seperti apa? Ya, memang arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Kenapa? Memang persoalan perdagangan ya. Ya. Persoalan perdagangan menurut cermatan kita. Sekalipun memang supremasi hukum itu menjadi teramat penting, tapi persoalan persoalan sejarah juga harus kita kedepankan. Histori ya. Ya, histori. Kenapa? Karena perdagangan Tawau Tarakan itu, Nunukan Tarakan dan Nunukan Tawau Sebatik, ya. itu Indonesia belum ada. Betul. Ya, Ya kan, Indonesia belum ada, perdagangan itu sudah terjadi. Sejak sebelum kemerdekaan lah ya. Ya benar. Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian jangan kemudian kita menafikan itu gara-gara kita ingin menegakkan hukum. Tapi yang jelas ikutannya itu yang harus kita tegakkan. Kan impor masuknya barang dan jasa dari luar itu kan ikutannya banyak tuh, Betul. ya kan? Dan itu memang harus tegas. Nah, ketegasan itu harus diikuti dengan menjaga pintu-pintu masuk, ya kan? Nah, alhamdulillah BP2MI BP2MI kan ya, kemudian Pak Piot. Nah, itu juga membidangi itu berkaitan dengan human trafficking dan lain sebagainya. Itu kita sering berkoordinasi dengan lembaga itu. Karena BP2MI ini kan juga lembaga negara non departemen kan yang membidangi itu, yang kita sering berkoordinasi dan ya mudah-mudahan nanti ya kolaborasi ini berjalan terus. Nah, ya sekarang juga ya karena kalau wilayah perbatasan ini sebelum kita bicara masalah barang ilegal, barang legal pun artinya yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat ini kan menjadi persoalan, Betul. terutama di wilayah persis berbatasan langsung. benar. Kita punya cerita misalnya tuh di daerah perbatasan itu masyarakat kita yang berada di perbatasan itu lebih mudah mengakses produk-produk di luar gitu, Malaysia begitu ketimbang di kita, dan dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, ini kan berarti ada satu persoalan distribusi. Nah, ini kira-kira gimana nih tantangannya nih? Ya, yang sudah dijalankan ini kan SOA kan, subsidi ongkos angkut. Lalu kemudian infrastruktur jalan. Nah, sehingga kemudian persoalan aksesibilitas itu memurahkan barang dan jasa ke depan. Ini yang digenjot terus. Nah, memang sih saya yakin percaya juga ketika kemudian katakanlah infrastrukturnya jadi, aksesnya bisa kemana-mana,
Ya, ini lagi-lagi persoalan perilaku masyarakat Ya, kita kan. oke. Katakanlah barang kita nyampe ke kampung tersebut murah juga itu, tapi pilihannya tetap ke barang sebelah itu. Nah ini kan juga persoalan yang Iya, harus kita karena bertahun-tahun tadi ya sudah bertahun-tahun tadi. sudah biasa Ya, mengkonsumsi betul. barang-barang dari Benar. Malaysia. Ya, tapi terlepas dari itu menjadi kewajiban Betul kita, sekali. menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka akses itu sehingga kemudian barang dan jasa itu ya bisa terjangkau, bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Ya, nah kalau ini tadi menyinggung masih di mana di misi yang Misi. keempat tadi supremasi hukum. Ya, Ini untuk peredaran barang-barang terlarang. Ya. Ini gimana strateginya tuh? ya yang Karena cukup kompleks di memang- wilayah perbatasan memang itu. kompleks, memang harus perlibatan semua stakeholders kan. Hmm. Jadi baru-baru ini kan juga banyak yang kosmetik ilegal Iya, itu kan kosmetik. yang hampir berapa ratus ton kah Hmm, segala hmm, macam. Nah, akhirnya Terutama juga narkoba lah ya kan. ya terutama narkoba. Nah barangkali memang harus itu tadi harus kolaborasi pada semua stakeholder bagaimana kemudian menghambat ini. Tapi yang jelas pemerintah barangkali yang pertama sering saya katakan pemerintah ini bukan kemudian apa namanya ya menjadi ujung tombak regulator lalu kemudian fasilitator sudah persoalan sehingga inklusivitas itu menjadi teramat penting. Nah berkaitan dengan supremasi hukum termasuk juga itu kan kalau kita bicara hukum ini ada juga prinsip hukum itu ada keadilan, ada kemudian kemanfaatan, lalu kemudian ada kepastian, Ya. ya kan begitu dia. Sebenarnya kalau kita bicara di dalam juga banyak juga ketidakpastian, banyak juga ketidakadilan. Oke, ya. Berkaitan dengan ya penganggaran kan. Nah ini juga sebenarnya penting untuk kita bahas. Oke. Ya jadi cukup kompleks juga ya. Iya. Tetapi setidaknya kalau saya melihat dari misi ini ada semangat yang luar biasa Iya. yang yang ditanamkan oleh beliau-beliau ini untuk bagaimana penegakan hukum di Kaltara ini Ya. adalah menjadi satu hal yang mutlak Ya. bagaimanapun kondisinya ya begitu Benar, ya. benar. Baik itu. Nah ini ada lagi nih yang misi yang kelima ini kita walaupun sedikit saya kira sudah cukup clear lah itu ya. Karena kalau dari debat aja nggak cukup kan ya 2 menit menjelaskan hal yang begini saya kira nggak cukup lah. Oke, yang misi yang kelima ini adalah memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Nah ini ada 2 hal sosial budaya dan ekologi tiga unsur malah di situ. Nah sekarang begini Bang. Tantangan kita di Indonesia, termasuk di Kaltara, ini adalah begitu masifnya, derasnya teknologi informasi, penggunaan gadget, penggunaan media-media sosial, sehingga ini ada kecenderungan terjadi pergeseran sosial dan budaya di kalangan anak-anak kita. Nah ini tantangan yang cukup berat. Nah tentunya ini kita sadari bahwa ini tidak serta-merta tugas dan tanggung jawabnya pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Nah tetapi setidaknya harus ada yang memotori ini. Setidaknya kan berarti ini adalah pemerintah. Gitu. Nah untuk level provinsi sendiri dengan kewenangannya, ini strategi apa ini kira-kira agar yang saya katakan tadi permasalahan di tingkat anak-anak terutama adanya pergeseran sosial budaya tadi gara-gara handphone itu hal kecil itu. Ini bagaimana ini Bang? Dan itu tidak bisa dihindarkan kan? Tidak bisa dihindarkan apalagi kemudian pemerintah pusat punya program juga internet masuk desa. Barangkali internet masuk dusun. Nah, jadi bagaimana kemudian menjangkau masyarakat kita yang terluar, lalu kemudian tertinggal dan lain sebagainya. Kalau kemudian benar terjadi bahwa internet itu sampai ke pelosok, ya itu tadi. Bagaimana kemudian kita menanggulangi itu? Ya sebenarnya sih kalau kemudian yang pertama ada pelibatan ya secara luas ya.
pelibatan pada semua stakeholders. Bagaimana kemudian guru, lalu bagaimana universitas, Ya. lalu bagaimana sekolah, lalu kemudian bagaimana orang tua. Tapi kalau pemerintah ingin melakukan itu ya bagi saya sih gampang aja sih. Servernya aja dimatikan. Ya, kalau mau gampangnya. ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Betul. Kementerian Kominfo saja. Nah, apalagi dengan isu judi online. Ini kan rentetan yang akibat dari teknologi informasi ya, isu kemajuan informasi sehingga berdampak bagi hal-hal sosial seperti ini, kondisi sosial termasuk dampak judi online yang banyak menimbulkan pengangguran, banyak menimbulkan meningkatkan kemiskinan kan, gara-gara judi online. Nah, mudah-mudahan saya berharap ada program dari pemerintah ke depan itu bagaimana kondisi ini bisa kita atasi setidaknya di skup Kaltara. Nah, dengan program-program yang inovatif sehingga pemanfaatan teknologi itu tepat guna, bijak dan tepat guna. Nah, ini perlu ada. Nah, karena ini rentannya adalah di kalangan anak-anak remaja, di mana notabene anak-anak remaja ini adalah anak-anak sekolah, usia sekolah. Dan kalau berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi ini, kewenangannya adalah di tingkat sekolah menengah atas. Nah, oleh karena itu, ya harapannya harus ada program bagaimana mengatasi atau mencegah lah hal-hal seperti itu di tingkat sekolah menengah atas. Betul. Jadi saya sepakat itu. Tinggal kemudian barangkali itu tadi transformasi sosial dan lain sebagainya itu juga harus bagian dari pekerjaan itu kan. Bagaimana kemudian SMA kita ini, SMK kita ini ya kita bekali dan lain sebagainya itu kan. Tapi yang jelas memang pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menyelesaikan atau mengatasi persoalan ini. Pelibatan pada semua stakeholders juga menjadi teramat penting. Saya sebenarnya berharap kampus juga harus terlibat. Lalu kemudian ya harus dianggarkan. Ya dalam konteks ini nanti kita sampai ke situ. Seringkali kita melihat bahwa pembangunan ini sebatas infrastruktur. Betul. Ya kan begitu. Betul. Bahkan ada moto membangun desa menata kota kan. Yang dari awal saya kritik itu. Kenapa? Kalau kemudian orientasinya infrastruktur, maka moto itu benar. Ya kan? Tapi harus diingat, membangun itu tidak semata-mata infrastruktur. Membangun itu kesadaran hukum masyarakat harus dibangun, ya kan? Kesadaran budaya harus dibangun, kesadaran sosial harus dibangun, lalu kemudian pemanfaatan gadget juga harus dibangun, kesadaran itu kan? Itu kan harus dibangun. Nah, kalau kemudian kesadaran hukum harus dibangun, kesadaran budaya harus dibangun, saya yakin percaya bahwa persoalan persinggungan budaya di kota itu jauh lebih kompleks dibandingkan perdesaan. Betul. Ya kan? Oleh karena itulah kemudian tidak hanya sekedar dibangun di perkotaan, ditata harus dibangun. Nah, konsekuensi dari pembangunan harus ada anggaran. Bagaimana pola kesadaran hukum masyarakat perkotaan atau masyarakat Kaltara lah itu juga harus dibangun. Maka porsi anggaran juga harus dialokasikan untuk itu. Contoh misalnya ketika kemudian ribut antar tetangga saja, ya kan, malam atau siang, lalu kemudian ribut, cekcok, tiba-tiba lapor ke polisi. Lalu besoknya baru kenapa aku lapor, ini persoalan bisa kita selesaikan. Lalu datang ke polisi, lalu kemudian mau dicabut. Nah ini kan persoalan. Polisi ini sudah kita lakukan, ya kan, artinya persoalan hukum, kesadaran hukum ini harus selesai di tingkat RT. Nah, kalau persoalannya sumber daya manusia yang kurang untuk meng-hire itu, kenapa kemudian tidak kita libatkan universitas yang ada? Ya kan, ada UBT, ada UNIKA dan lain sebagainya yang bisa memberikan advokasi kepada masyarakat, dan itu harus dianggarkan di pemerintah kota. Termasuk juga persoalan kesadaran pemanfaatan tadi. Betul. Ya kan? Harus pelibatan semua. Ya banyak juga mahasiswa kita yang tingkat akhir misalnya kan. Nah, itu juga harus dimanfaatkan, diberdayakan bagaimana mensosialisasikan ini kan. Dengan anggaran yang disediakan, dialokasikan dari APBD kita. Nah, ke depan insya Allah itu bagian dari pekerjaan kita juga. Karena kalau teknologi informasi ini ya dalam yang kita pahami banyak platform media sosial yang ada ini bisa dimanfaatkan, sebenarnya bisa jadi salah satu solusi untuk sumber income ya, karena
di Kaltara aja ini kan banyak ya konten kreator Konten konten kreator, kreator ya yang kan. sebenarnya Lumayan juga penghasilannya. luar biasa ya Nah, bagaimana followernya. kemudian diarahkan ke situ kan? Ya, nah itu maksudnya kita itu kan harus ada nanti program Ya, atau betul. kebijakan pemerintah bagaimana mengarahkan mengarahkan apa karena anak-anak muda yang ini kan kreatif Betul, semua nih. betul. Jangan hanya dia scroll buang paket data tapi tidak bisa dimanfaatkan Betul. kan gitu. Betul. Ya, harus kita akui anak muda kita ini sudah lebih jago sebenarnya. Iya, harus seperti itu kita. Nah, ini lanjut ke yang keenam. Ini misinya adalah memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan. Nah, kembali lagi tadi Bang, bahwa kita ada 5 kabupaten kota nih. Kemudian kita tahu bahwa ada 2 kabupaten yang secara geografis itu berbatasan dengan wilayah Malaysia dan juga memiliki geografis yang sangat unik lah kalau menurut kita. Ada keterbatasan infrastruktur, ada beberapa wilayah yang aksesnya mungkin masih terbatas. Nah, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Nah, ini gimana kira-kira strategi ke depan untuk masalah ini? Ya, yang jelas sekarang kan lagi on progress kan, bagaimana kemudian akses ke krayan itu terbangun. Krayan. Ya kan, kalau kemudian sekarang, kalau dulu ya pilihan kita cuma udara, yang itu pun seminggu sekali, sekarang sudah 3 hari 2 kali seminggu. Nah sekarang sudah dibangun akses jalan ke sana. Walaupun memang masih belum selesai on progress kan, hampir 500 miliar lebih barangkali 1 triliunan sudah ada itu. Saya dengar-dengar dari teman-teman kalau kemudian naik mobil itu bisa 1 harian, 3 harian. Kalau naik motor itu bisa 1 hari. Karena masih dibangun kan. Saya ingat ada YouTube-nya si Ibnu Jamil, tidak salah, yang mereka berlima dari Jakarta itu mencoba menerabas jalur dari Malinau ke Krayan itu sampai 7 hari 7 malam. Benar. Itu tapi sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan sudah bukan 7 hari lagi. Kalau 1 malam tadi udah luar biasa progresnya. Kalau motor itu saya dengar teman-teman sudah ada 1 hari. 1 hari. 1 hari. Tapi itu kondisi jalan yang masih dibuka kan. Nah, mudah-mudahan dalam ya kalau JIAP terpilih lagi barangkali bisa dilanjutkan aspal ya sehingga kemudian bisa dalam hitungan jam kan. Ya sehingga kemudian aksesibilitas itu bisa terjadi kan, sehingga kemudian pemerataan pembangunan wilayah itu bisa terpenuhi, terjadi dan berkeadilan. Ya berkeadilan. Bagaimanapun sulitnya kondisi wilayah kita dengan geografis yang unik seperti itu, ada warga-warga kita di sana yang punya hak yang sama terhadap pelayanan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini ini memantapkan sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Nah, ini berkelanjutan nih kalau saya kira. Ini gimana Bang? Berkelanjutan dan berkualitas ya. Berkualitas menjadi terlalu penting. Sarana prasarana ya. Jadi yang terjadi bahkan bukan saja potret Kalimantan Utara, potret Indonesia barangkali. Mungkin gampang aja begini, ketika kemudian ada semenisasi baru dibangun, lihat aja 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan sudah hancur. Ya gitu. Lalu aspal sekarang dibangun, lihat saja nanti 3 bulan ke depan hancur. Apa sih persoalannya? Apa kemudian tidak bisa kita tanggulangi, ya kan? Bermacam. Nah, ini yang persoalan mendasar barangkali ya. Ini juga sering saya kritik bagaimana kemudian ada oknum-oknum yang kemudian meminta fee dan lain sebagainya. Bahkan secara ekstrim saya katakan ketika kemudian ada fee di situ jangan melebihi 10%. Ya kan? Jangan melebihi 10%. Kenapa? Karena begitu kemudian kita menyusun anggaran, lalu kemudian anggaran itu sudah dihitung oleh konsultan, lalu kemudian hitungan konsultan itu sudah masuk keuntungan kontraktor plus pekerjaan tambah kurang 10%. Ya kan begitu. Nah, contoh misalnya ketika kemudian kita menganggarkan jalan di depan ini 1 miliar, 1 miliar itu adalah pagu. Ya kan.
Nah, pagu itu ketika kemudian kita diserahkan ke PU kemudian panggil kontraktor, konsultan perencana, hitung itu barang. Nah, begitu dihitung, lalu kemudian ternyata dihitung konsultan perencana itu cuma 750 juta saja dari 1 miliar pagu. Nah, 750 juta itu sudah termasuk keuntungan kontraktor, lalu kemudian pekerjaan tambah kurang 10%. Kenapa pekerjaan tambah kurang? Jangan sampai kemudian dalam pelaksanaan itu ada post major, lalu kemudian ada persoalan sosial yang harus diselesaikan. Nah, 10% itu jaga-jaga. Jadi 10% itu barangkali bagi saya itu masih bisa diutak-atik. Tapi kalau kemudian kau minta lebih dari 10%, kontraktor manapun di dunia tidak mau rugi. Kau minta 10%, dia ambil 20%, sehingga kemudian korbannya mutu pekerjaan. Itu yang tadi itu. Sehingga kemudian prasarana itu tidak berkualitas jadinya. Nah, oleh karena itu memang pengetatan itu harus kita lakukan. Nah, ke depannya itu juga yang mau kita lakukan sehingga kemudian sarana prasarana dibangun oleh pemerintah itu berkualitas. Oke, jadi tidak ada lagi nanti jalan-jalan yang 1 tahun bongkar lagi ya, 1 tahun ini ya. Tapi bukan 10 tahun, kan kadang ada 6 bulan sudah. Betul. Ya, oke. Nah, bicara tentang sarana prasarana ini, Bang, ada beberapa infrastruktur yang sudah dimiliki atau yang sudah dibangun oleh Pemprov. Bagaimana sarana prasarana ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, terutama yang sangat sangat intens ininya dengan publik gitu. Ya, contoh ini, kalau dulu kan melalui anggaran, kalau tidak salah, melalui anggaran Pemprov, Pelabuhan Tarakan itu dibangun. Kemudian saat ini kota ya, kota. Kemudian diserahkan ke provinsi. Kemudian apakah sekarang ini masih status provinsi? Saya kira masih di provinsi ya. Masih di provinsi. Nah, cuman kalau kita melihat bagaimana infrastruktur yang ada di situ, ini kan sayang nih. Bagus, tapi sepertinya kok tidak tertata, tidak terawat, tidak terini. Nah, ini ke depan itu penanganannya seperti apa? Saya bisa bandingkan dengan Kabupaten Nunukan. Di sana ada pelabuhan Lamijung. Nah, itu saya lihat rapi, bagus begitu ya, tidak terkesan kotor, kumuh begitu. Nah, alangkah indahnya kalau misalnya karena Pelabuhan Tarakan juga masih kewenangannya provinsi, ini juga ke depan harus ada penataan itu gitu. Jadi semua masyarakat pengguna pelabuhan, jasa pelabuhan juga bisa nyaman begitu. Nah, itu gimana Bang? Kira-kira sudah ada gambaran enggak untuk depan itu? Yang jelas sekarang kan on progress tuh. Ini baru kerja ini untuk pemasakan paving block untuk wilayah parkirnya. Dan itu lanjutnya nanti penataan itu termasuk persoalan bagaimana kebersihan dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan on progress. Tunggu saja, mudah-mudahan itu clear lah ke tahun ini. Itu yang penting yang di depan mata. Saya kira semua masyarakat bisa menilai lah itu. Nah, kita harus objektif kan itu ya. Benar. Nah, jadi harus objektif memang. Kalau kemudian salah katakan salah kan. Timnya ada di depan kita kasih masukan kan. Betul. Oke. Nah, dari misi 8 yang terakhir adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara. Nah, ini isunya agak futuristik nih untuk mengawal Indonesia emas. Ini seperti apa ini yang mau dibangun nih gitu? Ya, jadi barangkali kesinambungan ini menjadi teramat penting juga. Bagaimana kita menatap Indonesia emas 2045. Artinya bagaimana sumber daya manusia, salah satunya sumber daya manusia kita persiapkan. Jadi ada konektivitas antara PAUD, SD, SMP, lalu kemudian ke SMA. Ini kan beda kewenangan. Nah, beda kewenangan ini yang kemudian harus duduk bersama. Nah, ini juga menjadi kritikan ya dari masyarakat, bahkan dari paslon yang lain. Seringkali dikatakan bahwa Pak Zainal Paliwang ini tidak harmonis dengan Bupati Wali Kota. Itu juga sering saya jawab dengan teman-teman.
Kalau persoalan secara personal tidak harmonis, beda gagasan, beda ide, biasa. Bahkan gagasan itu tidak harus sama, ide tidak harus sama, dan itu harus dipertengkarkan. Kalau kemudian ngotot-ngotot, enggak juga saya bilang, enggak juga. Buktinya di Tarakan misalnya banyak juga bantuan keuangan dari provinsi datang ke Tarakan. Di Nunukan juga begitu, di KTT juga di Malina juga begitu. Sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada. Nah, tinggal kemudian mematangkan kolaborasi antara kabupaten kota dengan provinsi kan, sehingga kemudian ada kesinambungan perjalanan ini kalau dari sisi sumber daya manusia. Bagaimana kemudian menata sumber daya manusia yang kita didik dari kecil lalu kemudian sampai. Nah, ini juga menjadi kritikan ketika kenapa kemudian gubernur itu membangun asrama di Sumbawa misalnya kan. Kenapa kemarin tidak di debat ya tidak kemudian di Tarakan dan lain sebagainya itu. Dan bagi saya itu, bagaimana tadi itu dimanapun orang Kaltara itu diprosok, ketika kemudian dia punya hak yang sama untuk dapat jalan, ya kita bangun. Betul. Nah, termasuk juga mahasiswa kita yang kemudian ada di Sumbawa, itu juga harus kita fasilitasi kan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah upaya kita untuk meningkatkan sumber daya manusia Kalimantan Utara, sebagaimana Kaltim pada waktu itu. Kaltim luar biasa sebenarnya. Kaltim pada waktu itu membuat asrama di seluruh Indonesia bahkan. Setelah kemudian ada asrama, lalu kemudian ada KPMKT namanya, keluarga pelajar keluarga pelajar masuk Kalimantan Timur kan. Dan itu kita karena kita masuk Kaltim kemarin, saya juga sempat menjadi pengurus KPMKT, kita berpikir bahwa ketika kemudian kita pulang kampung, ya kan, setelah kuliah di luar, kita menjadi elit daerah, ya kan, sama dengan program Pak Gubernur sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian persoalan SDM ini kita tata sedemikian rupa, begitu kemudian kau pulang, kita pulang, anak-anak kita pulang, itu menjadi elit daerah yang kemudian bisa menatap 2000 Indonesia Emas 2045. Oke Bang, ini dari 8 ini kalau saya lihat, padahal kita sudah bicara tadi tentang bagaimana pengembangan SDM di Kaltara. Tapi saya tidak melihat secara spesifik muncul di 8 misi ini, kira-kira nyantolnya kemana nih atau seperti apa? Padahal itu kan isu yang sangat penting tuh. Boleh merokok? Silakan. Iya. Jadi kalau kemudian kita berbicara transformasi sosial, transformasi ekonomi, mau tidak mau kita berbicara ekonomi. Kayaknya di belakang itu ada tuh SDM tuh. Ya, selanjutnya dari misi kita, program prioritas. Masuk di program prioritas ya. Berarti tidak spesifik di misi, tetapi masuk di program prioritas. Ya, kenapa masuk ke dalam program prioritas? Kita melihat memang kondisi real kita sekarang, lalu kemudian transformasi sosial, transformasi ekonomi dan lain sebagainya itu butuh SDM yang kemudian berkualitas dan mapan. Oleh karena itulah kemudian menjadi salah satu program kita. Jadi Paslon 2 sangat komitmen juga kalau mendengar dari penjelasan Bang Sabirin terkait dengan bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia. Ya, saya sebenarnya ini saya tutup saya sedikit barangkali closing statement lah. Ya, saya sebenarnya ketika kemudian kita bicara pengembangan sumber daya manusia, memang kalau kita berkata bahwa universitas kita kalah bersaing dengan universitas di luar, enggak juga barangkali. Ya kan, Unikal, UBT juga memang harus kita berdayakan. Kalau perlu memang kita harus support sehingga kemudian bisa bersaing, bahkan lebih hebat dari UGM, lebih hebat dari UI kan begitu kan. Nah, oleh karena itu barangkali peningkatan kualitas sumber daya manusia kita memang harus cikal bakalnya adalah di UBT, di Unikal, dan universitas lain yang ada di Kaltara kan. Oleh karena itulah kemudian saya berharap juga teman-teman di Unikal bantu siap sehingga kemudian kita bisa membesarkan Unikal, UBT atau universitas yang ada di Kaltara. Oleh karena itulah kemudian pada kesempatan ini kepada pemirsa yang melihat atau mendengar dialog kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih Ziap 2 periode. Terima kasih. Demikian Sobat Unikaltar dan masyarakat di Kaltara, dimanapun kalian berada, saudara-saudara berada. Tadi sudah kurang lebih 40-50 menit lah kita berbincang mengupas tuntas visi dan misi dari paslon nomor urut 2. Terima kasih atas kehadirannya Bang Sabirin. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Suatu saat kita diskusi lagi, walaupun dengan tema yang mungkin agak berbeda. Demikian, kami punya
moto, punya slogan, karena ini bagian dari semangat dan motivasi kami. Universitas Kaltara, dari utara untuk Nusantara. Wow, mantap. Oke. Kalau Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kaltara untuk Nusantara.